Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjut ke komik yang berjudul Kultivator Segel Naga Hitam. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan Timing yang mengajak mata kutukan itu untuk ke dirinya. Karena mata kutukan itu sepertinya kekuatan terakhir Liang yang diturunkan kepada keturunannya. Langsung saja kita masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya diperlihatkan ada sistem yang berbunyi mencari kunci untuk membuka equipment naga hitam. Kemajuan quest 2-3. Quest tidak selesai. Tidak dapat membuka quest khusus taklukkan mata kutukan. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang terbang di sana menembus langit. Taming melihatnya, ternyata itu adalah Saintes. Saintes mengejar mereka sampai sini. Taming berteriak, "Saintes, bagaimana kau bisa ke sini?" Suara bencana berkata, "Akhirnya aku menemukan lawan yang telah mengurungku selama 10.000 tahun. Sekarang aku hanya perlu menghancurkan kekuatan penuhnya. Dan kemudian aku bisa meninggalkan tempat seperti neraka ini." Liang, kau takkan pernah membayangkan kalau hari ini akan datang. Terlihat bencana itu seperti sosok naga yang ingin menyerang. Terlihat bencana itu malah menelan mata kutukan. Timing berteriak, "Apa? Mata kutukan?" Dan Timing memberitahu pada semua orang, "Liu Mengqi, mereka tak punya kekuatan spiritual. Bawa mereka pergi, aku akan mengurus ini semua." Selain Timing dan juga Liu Mengqi, mereka semua sudah tidak punya kekuatan spiritual lagi karena telah mati kemarin. Lalu diperlihatkan Saintes datang dan bertanya, "Apa kau pikir masih bisa lolos?" Ternyata si Saintes itu menjegal mereka semua supaya tidak kemana-mana. Saintes juga membawa beberapa pasukan sampai sini. Sekte Blood Corps hari ini akan kubalas kalian." Timing bertanya, Saintes, sektemu itu, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Kalau monster dibiarkan keluar dari alam rahasia, dia akan menjadi malapetaka untuk seluruh dunia immortal, termasuk sekte Divine Naga Hitammu. Namun si Saintes malah menjawab, "Oh, terus Tuan Nightmare sudah menjanjikanku. Dia akan memberiku kekuatan untuk naik ke ranah Divine. Dunia kecil Immortality tidaklah cukup." Ternyata si Saintes ini dijanjikan mendapat kekuatan di atas Immortality. Lalu terlihat beberapa prajurit menyerang ke arah Timing. "Kau bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang," kata Saintes. Tapi Timing tidak menyerah. Timing melawan begitu banyak monster. Lalu Saintes bertanya, "Oh, masih ingin melakukan upaya akhir yang sia-sia ya?" Sistem berbunyi, "Anda menggunakan pakaian malam Hideyoshi. Skill naga level 2 diaktifkan. Berarti naga hitam pengeluaran kekuatan penuh." Sekarang Timing dalam masa performanya mengeluarkan semua tengkorak yang ia punya. "Pasukan skeleton, lindungi orang di belakang kalian," kata Timing. Terlihat pasukan skeleton Timing bertempur dengan beberapa monster bencana. Terlihat Timing melompat ke udara, sepertinya ia ingin melakukan sesuatu hal. Saintes berkata, "Cuma seekor semut mau merobohkan pohon." Timing langsung menerjang ke arah Saintes yang bawel itu. Tapi tangan Timing tidak bisa bergerak. Timing bertanya-tanya. Ternyata Saintes hanya menggunakan tangan kirinya untuk menahan belati Timing. Saintes hanya berkata, "Phantom Blade Wave," dan meledakkan tempat itu. Kekuatan besar tersalurkan yang membuat Timing terpental dari sana. Pada akhirnya Timing mau tidak mau mundur dan terlihat ia langsung bucat-bucat di badannya. Sistem berkata dilahap oleh Deep Nightmare. Kekuatan spiritual Anda terkuras. Ranah Anda turun 1 level. Ranah saat ini level 1 Golden Core.
Ternyata siapa yang menyentuh monster bencana, maka ranahnya akan turun 1 level kultivasinya. Ya Timing bucat-bucat dan batuk-batuk. Semua orang mengkhawatirkan ya Timing. Hei ya Timing, kakak. Tapi ya Timing berkata pada mereka, hati-hati, jika kalian tersentuh oleh gelombang hitam ini, kalian akan ditelan olehnya. Skeleton, cepat, kirimkan kekuatan spiritual pada aku. Namun skeleton paling besar ya Timing malah menjawab, tidak bagus Master, saya tidak bisa mendapat sedikit pun kekuatan spiritual dari tubuh musuh. Para saudara juga tidak akan bisa bertahan. Diperlihatkan tengkorak paling besar ya Timing malah mati. Entahlah nanti akan respon kembali atau tidak. Yang jelas saintis tertawa melihat hal itu. Pada akhirnya saintis berkata, Ye Tianming, kau sangat enak. Para wanita ini tidak tahu apapun mereka lakukan. Mereka sangat protektif terhadap dirimu. Itulah yang terjadi sebelum kau mati. Aku akan membiarkanmu merasakan apa wanita yang kau pedulikan ini dihina dengan kejam oleh ribuan orang. Saintis menyerang Ye Timing lagi-lagi. Semuanya serang dia. Para prajurit bencana menyerang Ye Timing. Fokus kepada Ye Timing. Ye Timing berteriak, Bayu! Dan tiba-tiba rumah bordil datang tepat di hadapan Ye Timing. Saintis yang melihat itu terkejut. Apa? Bayu Cheng? Aku tidak menyangka kau akan jatuh ke tangan sekte Blood Corps. Karena kau sudah tak berguna lagi untukku, aku akan menghancurkanmu hari ini. Dan saintis mengeluarkan kultivasi bencananya, mengamuk rumah bordil itu. Terlihat Ye Timing dan kawan-kawannya diteleportasi ke dalam rumah bordil itu. Ketika di dalam rumah bordil, Ye Timing melihat Bayu yang tergeletak jatuh. Ye Timing segera menghampirinya. Hei Bayu, kamu bagaimana keadaanmu? Bayu hanya berkata, Master. Ya, Mang Sao menjelaskan pada kakaknya, Kak, dia adalah Bayu, spirit dari artefak pertahanan ini. Terlihat Bayu sulit untuk berbicara. Ia berkata, serangan setingkat ini, aku masih bisa menahannya setidaknya selama 2 jam lagi. Aku minta maaf kalau saja tidak dibutuhkan. Aku tidak ingin kau jadi terluka. Lalu ia menutup matanya. Aku tidak apa. Aku bisa melindungi masterku dari angin dan hujan. Itu kehormatanku. Ye Timing yang melihatnya sangatlah sedih. Ia berpikir, sialan, ini pertama kalinya aku menemui situasi tak berdaya seperti ini. Satu-satunya kesempatan yang kupunya hanyalah menaklukkan segel mata kutukan itu sebelum Deep Dive Nightmare melahap segel kutukannya sepenuhnya. Lalu pada akhirnya Ye Timing frustasi dan ia melihat kembali sistemnya. Di sistem itu berkata temukan kunci untuk membuka equipment naga hitam. Tapi teka-tekinya masih belum terselesaikan. Ye Timing bertanya-tanya bagaimana ini teka-tekinya. Ye Timing menggendong Bayu sambil berkata pada Nanggong, Master Nanggong, aku ingin tahu apa yang kau temui setelah masuki alam rahasia. Master Nanggong terkejut. Ia menjawab, waktu itu si Sentes itu yang menculik aku ke dalam alam rahasia bersama. Saat aku membuka mata, aku melihat sekelompok pria mencoba melakukan sesuatu pada kami. Hanya itulah yang Nanggong ketahui. Tapi sayangnya, komiknya sudah habis sampai di sini. Entah mengapa komik ini tidak dilanjutkan lagi. Jadi yang Mimin dengar pembuat komiknya itu ada masalah guys. Yang dimana ia tidak bisa melanjutkan komiknya. Entah masalah karena apa. Atau mungkin masalah yang membuat dirinya berbahaya atau bagaimana. Intinya komik ini tidak bisa dilanjutkan lagi guys. Dan jika kalian mau membacanya, kalian bisa cek sendiri. Namanya itu adalah Winachu, A Daoist Partner I Will Die. Ketika kalian mencarinya, mungkin kalian akan stuck di chapter 90. Dan entah kenapa tidak dilanjutkan. Di semua website ataupun di semua aplikasi, kalian akan mencarinya tapi tidak ada lanjutannya. Si pembuat komik pernah berkata, waktu itu Mimin pernah lihat kalau dirinya itu kenapa-napa. Jadi komiknya tidak bisa dilanjutkan. Ya, kita doakan yang terbaik untuk si pembuat komiknya. Tapi sangat disayangkan, komiknya itu sudah berakhir sampai di sini saja. Dan untuk dilanjutkannya lagi, komik ini akan sangat kecil. Karena yang Mimin baca waktu itu, memang si pembuat komiknya itu lagi kenapa-kenapa guys. Jadi segini dulu guys, terima kasih ya, kita nanti lanjut di komik lain, di alur lain.
Jika kalian punya referensi alur lain, kalian bisa komen di bawah guys judulnya. Mimin juga lagi nyari-nyari alur komik yang bagus, yang tidak singkat gitu ya, yang chapternya udah banyak juga, tapi komiknya itu stabil di update terus-terusan. Karena yang Mimin cari-cari ini, komiknya rata-rata tuh masih chapter rendah, udah begitu jarang update. Jadi ketika Mimin mengalur ceritakan, seolah-olah jadi nggak diupdate gitu loh. Padahal memang dari sananya itu nggak update-update gitu ya. Jadi sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai sekarang episode terakhir. Ya memang bukan terakhir sih, tapi memang dari sananya sudah habis membuat komiknya kenapa-napa guys. Doakan saja yang terbaik. Dadah semuanya. Bye-bye.